Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Itu syahri Ramadan yang selanjutnya adalah tentang arkanus saum, tentang rukun-rukunnya berpuasa. Arkanus saumi salah satu asya, rukunnya puasa itu ada tiga. Yang pertama, niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Rukun yang pertama, niat berpuasa dilakukan di malam hari. Dalilnya apa? Dalilnya sebagaimana yang kita hafal, innamal a'malu binniyat. Semua ibadah itu tergantung niatnya. Niat berpuasa ini menurut madhab Syafi'i dan Al-Maliki ini termasuk di dalam rukunnya berpuasa. Menurut madhab Hanafi dan Hambali ini termasuk syarat sahnya puasa. Kesimpulannya, berpuasa tanpa niat ini tidak sah, baik niat dimasukkan ke rukun ataupun kepada syarat sahnya berpuasa. Tetap berpuasa tanpa niat itu tidak sah menurut jumhurul ulama. Adapun kalau kita ungkit-ungkit lagi, ya banyak pendapat, bahkan di luar madhab yang empat seperti Imam Az-Zuhri atau dia mengatakan puasa Ramadan tidak butuh niat. Karena apa? Karena dengan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, itu adalah hakikatnya puasa itu sendiri. Namun ini tidak bisa kita pakai yang diajarkan oleh guru kita dan jumhur ulama. Demi keabsahan, demi sahnya dan kualitas puasa kita, menurut jumhur ulama ini wajib niat di malam hari, sebagaimana hadisnya riwayatkan dari Siti Hafsah radhiyallahu anhuma, man lam yubayyiti syama qabla al-fajri fala syama lahu. Yang tidak berniat di malam hari maka tidak ada berpuasa baginya, dalam artian puasanya tidak sah. Ini pendapat yang jumhur. Walhasil waktu kita niat ini di malam hari, kita ikut pendapat yang mayoritas. Di dalam kitab Safinah dijelaskan bahwa paling sedikitnya niat itu adalah nawaitu saumah ghadan min Ramadan. Saya niat esok hari berpuasa Ramadan. Ini udah selesai. Hanya terlintas di dalam hati, berarti kita sudah sah niatnya. Sedangkan yang lebih baik cara niatnya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat saya berpuasa Ramadan esok hari untuk menjalankan kewajiban puasa Ramadan pada tahun ini. Ini agak panjang, tetapi ketika dikatakan di dalam hati hanya terlintas, karena hati ini bila sautin wala hurufin. Suara hati ini tidak terdiri dari rangkaian huruf-huruf dan juga tidak bersuara. Baru setelah ditulis jadilah rangkaian kata-kata. Barulah ucapan hati, ketika diucapkan timbullah suara. Tempat niat itu adalah hati. Juga yang mensunnahkan ditambah di kitab Safinah, di syarahnya dijelaskan imanan wahtisaban. Jadi katakan dalam hati imanan wahtisaban. Setelah niat, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala imanan wahtisaban. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di Indonesia ini di sebagian masjid, bahkan
kebanyakan dari masjid di Indonesia, ketika di awal tarawih di malam pertama puasa Ramadan, ketika sudah selesai tarawih, imam mengajak para jemaah untuk niat puasa. Maka niatnya dua versi, menurut madhab Syafi'i, menurut madhab Malikiyah. Para jemaah, mari niat puasa bersama-sama. Yang pertama menurut madhab Malikiyah, yang kedua menurut madhab Syafi'iyah. Dan niat bersama-sama. Saya niat puasa sebulan penuh. Ini menurut madhab Malikiyah. Menurut madhab Syafi'iyah, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Sebenarnya bagaimana pendapat para ulama madhab yang empat? Apakah mereka ijma, sepakat bahwa itu memang bid'ah atau bagaimana? Kita harus melihat dari berbagai pendapat di kalangan ulama madhab. Ada beberapa pendapat ulama dari beberapa madhab yang akan saya sebutkan yang memperbolehkan, bahkan menganjurkan. Yang pertama dari madhab Malikiyah, Al-Allamah Ad-Dardiri di dalam kitabnya Syarhil Kabir menjelaskan, walaftul musalli bima yufidun niyata ayyakula nawaitu salata fardid duhri mathalan wasi'un jaizun bimakna khilafil aula wal aula alla yatalaffadha li'anna niyata mahalluha al-qalbu wala madkhal lilisanin. Menurut Imam Dardiri, salah satu ulama dari kalangan madhab Malikiyah, beliau menjelaskan di dalam bab sholat tentang masalah melafadzkan niat. Orang yang sholat melafadzkan nawaitu sholata fardid duhri umpamanya, ini pembahasannya sangat luas, dalam artian dibolehkan, tapi hukumnya khilaful aula, yang lebih baik itu ditinggalkan. Namun beliau tetap memperbolehkan. Sekarang dari kalangan madhab Hanafiyah, di dalam Tabyinul Haqa'iq, syarahnya kitab Kanzud Daqa'iq, Imam Az-Zailai, beliau mengatakan, wa amma talaffudu biha laisa bisyartin walakin yuhsan lijtima'i azimatihi. Beliau mengatakan bahwa melafadzkan niat itu bukan sebuah syarat di dalam ibadah, tetapi baik untuk dilakukan, karena untuk mengumpulkan tujuan itu ketika mau sholat, lisan dengan hati ini sama-sama mengucapkan. Itu pun di dalam puasa. Ini dari kalangan madhab Hanafiyah. Dari kalangan madhab Hambali, di dalam kitab Kasyaful Qina an Matnil Iqna, yustahabbu at-talaffudu biha sirran, yaitu mengucapkan niat dianjurkan dengan pelan. Ini ketika sholat pelan-pelan, sekiranya didengar oleh dirinya sendiri, bukan dikeraskan. Ini pendapatnya dari kalangan madhab Hanabilah, termasuk ketika talafud bin niyah, melafadzkan niatnya puasa. Dan ini pendapat madhab, kata beliau, termasuk pendapatnya Ibnu Tamim, Ibnu Razin, dan Imam Az-Zarkasi. Ini berkata bahwa pendapat ini dari kalangan mutakhirin mengatakan lebih utama untuk melafadzkan niat. Karena apa? Karena membantu kepada hati kita. Ada pendapat yang sangat baik sekali,
bisa kita jadikan solusi biar tidak selalu terus-menerus setiap tahun kita berdebat tentang masalah talafut biniyah, baik dalam sholat, puasa, wudhu ataupun yang lainnya. Di dalam kitab Durrul Mukhtar dan hasyiahnya Ibnu Abidin, beliau mengatakan al-jam'u baina niyatil qalbi wa fi'lil lisani hadhihi martabatun wusta baina man sanna at-talaffudu biha wa man karrahahu lami naqlihi anis salafi. Memadukan niat hati dengan lisan merupakan pendapat yang moderat, pendapat yang bisa dijadikan solusi agar kita tidak selalu berdebat, bertengkar, saling menyalahkan, saling membid'ahkan, saling menyesatkan. Berat jalan tengah di antara yang mensunahkan talafut bin niyah dan yang memakruhkan talafut bin niyah, karena tidak ada dalil dari ulama salaf. Ini pendapat yang moderat. Dari kalangan ulama kontemporer, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, mahallut ta'yin huwa al-qalbu bil ittifaqi wa yundabu indal jumhuri ghairil malikiyati at-talaffudu bin niyati wa qala al-malikiyatu yajuzu at-talaffudu bin niyati wal aula tarkuhu fi sholatin aw ghairiha. Ini pendapatnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kalangan ulama kontemporer. Beliau mengatakan bahwa semua ulama sepakat bahwa tempatnya niat itu adalah hati. Tetapi dianjurkan, mayoritas ulama menganjurkan untuk diucapkan dengan lisan, kecuali kalangan madhab al-malikiyah, bahwa talafut bin niyah hukumnya khilaful aula, yang lebih baik tidak usah melafadzkan niat. Ini pendapatnya madhab malikiyah. Jadi menurut madhab malikiyah hukumnya boleh, tetapi khilaful aula, yang lebih utama itu ditinggalkan, tidak usah talafut bin niyah. Walhasil hukum talafut bin niyah ini diperbolehkan menurut jumhur ulama. Mayoritas ulama ini memperbolehkan, walaupun ada sebagian yang membid'ahkan. Nah, bagaimana kita menyikapi? Tentu kita tetap berpegang kepada kaidah fikih, yaitu la yungkaru fil mukhtalafih wa inna ma yungkaru al mujma' alaih. Jadi ketika ada perselisihan di antara ulama, ada beberapa pendapat ulama, ini kita tidak boleh ingkar, tidak boleh menyalahkan. Yang mau memakai silahkan, yang tidak mau memakai silahkan. Yang harus kita ingkari itu adalah ijma' para ulama. Jadi tentang masalah ini kita tidak usah ingkar, kita enjoy, kita nikmati perbedaan ini dengan lapang dada. Buat apa kita ribut sesama kaum muslimin tentang permasalahan furu'iyah, tentang masalah yang diperselisihkan oleh kalangan ulama. Kepada non muslim yang beda agama dengan kita, kita bisa bertoleransi. Tetapi kepada saudara sendiri, hanya karena masalah khilafiyah, kita tidak bisa bertoleransi, saling menyalahkan, tidak berlapang dada. Kita dengan non muslim bisa bertoleransi. Kenapa? Dengan sesama kaum muslimin kita bertengkar. Coba kita saksikan di medsos-medsos apa yang mereka lakukan, perdebatan yang tidak ada ujungnya, baik yang pro ataupun yang kontra. Udahlah, kita berlapang dada tentang permasalahan ini. Semua ada dalilnya, semua mempunyai referensi. Kita jaga persatuan kita sesama kaum muslimin, dan semoga
dengan persatuan dan tidak saling menyalahkan, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya rukun puasa yang kedua, tarku muftirin dakiron muhtaron ghairu jahilin ma'durin. Rukun puasa yang kedua, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat bahwa dia berpuasa. Kalau tidak ingat, maka tidak mengapa. Umpamanya dia lupa minum, setelah habis 1 galon dia lupa. Kalau seperti itu, dia bukan lupa, tapi hilang ingatan. Dan juga dalam keadaan dia tahu bahwa hal itu dilarang. Kalau dia tidak tahu, maka itu tidak membatalkan puasa dengan syarat-syarat yang disebutkan di kitab-kitab fikih. Untuk permasalahan ini nanti ada pembahasannya tersendiri. Yang ketiga, shaimun, orang yang berpuasa. Ulama lain ada yang mengatakan bahwa syarat bahwa rukun puasa itu hanya 2, yaitu niat dan tarku muftirin. Shaimun tidak dimasukkan ke rukun. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan 3. Yang nomor 3 adalah shaimun, orang yang berpuasa. Kenapa orang yang berpuasa ini menjadi rukunnya puasa? Karena puasa itu adalah ibadah yang tidak ada gerakan tubuh sama sekali. Dengan sholat, di sholat ada takbirnya, ada rukuknya, ada sujudnya. Nah, di dalam puasa ini tidak ada gerakan tubuh. Itu sebagian ulama memasukkan shaimun ini menjadi rukunnya puasa. Itulah rukun puasa yang 3. Yang pertama, niat di setiap malam. Yang kedua, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, orang yang berpuasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.